Suasana rapat Komisi 11 DPR RI pada Rabu, 4 Februari 2026, mendadak memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan ekspresi gusar. Di hadapan para anggota Dewan, Purbaya menepuk meja, menyuarakan kegelisahannya atas tudingan bahwa dirinya tidak bekerja, sekaligus mengingatkan betapa rapuhnya kondisi ekonomi nasional pasca insiden besar yang terjadi pada Agustus 2025. Dalam pemaparannya, Purbaya mengurai kembali situasi ekonomi Indonesia setelah gelombang tekanan sosial dan ekonomi pada pertengahan tahun lalu. Ia menegaskan bahwa periode tersebut merupakan masa yang amat sulit, dengan tekanan yang berlapis dan berpotensi membawa Indonesia ke jurang krisis apabila tidak segera ditangani. Menurut dia, keputusan dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah saat itu bukan sekadar rutinitas teknokratis, melainkan upaya darurat untuk mencegah keruntuhan yang lebih dalam. Nada suara Purbaya meninggi ketika menyinggung kritik yang datang dari luar parlemen. Ia menyebut ada pihak-pihak yang mempertanyakan kinerja Menteri Keuangan, seolah mengabaikan fakta bahwa Indonesia sempat berada dalam kondisi nyaris jatuh. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah pada Agustus 2025, memicu ketidakpastian yang serius di pasar dan di ruang publik. Dalam konteks itu, Purbaya menilai tudingan tidak bekerja sebagai penilaian yang ahistoris dan mengabaikan situasi darurat yang dihadapi negara. Ia bahkan mengungkapkan kembali peristiwa dramatis yang menimpa pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Menurut Purbaya, rumah dinas Menteri Keuangan saat itu sempat diserbu dan dijarah massa, sebuah gambaran betapa gentingnya kondisi sosial dan ekonomi yang menyertai tekanan tersebut. Bagi Purbaya, fakta ini menjadi penanda bahwa negara benar-benar berada di titik rawan. Ketika kondisi ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Purbaya menilai hal itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia menegaskan bahwa stabilisasi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kebijakan. Koordinasi lintas lembaga, menurut dia, menjadi kunci untuk memastikan tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Lebih jauh, Purbaya mengingatkan bahwa kesalahan kebijakan dan komunikasi dapat membawa konsekuensi fatal. Ia menyebut pengalaman krisis 1998 sebagai pelajaran berharga yang tidak boleh diulang. Menurut dia, pada Agustus 2025 Indonesia berada pada jarak yang sangat dekat dengan situasi serupa, dan hanya bisa dihindari karena langkah-langkah korektif yang diambil secara cepat. Pernyataan emosional Purbaya di hadapan Komisi 11 DPR itu sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi kerap dibangun dalam situasi penuh tekanan, dan hasilnya tidak selalu langsung tampak di permukaan. Di balik angka-angka makro yang kembali stabil, tersimpan dinamika kebijakan dan ketegangan politik yang menentukan arah perjalanan ekonomi nasional. Perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama, ada perbaikan ekonomi. Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali dan kita kinerja mereka, saya harap ya. Itu Mas. Bisa, siap. Jadi itu. Terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif, pajak, atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.397 karena kalau kita jaga ceteris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih
angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran, dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke Kementerian Lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apa lagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu-waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit, sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektif belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, udah aman, dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah, dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi, keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah, ketika udah balik ke arah sana, mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998. Dan itu real, karena kebijakannya salah semua pada waktu itu, atau ada salah komunikasi. Lagi. Cortex saya sudah bilang tadi, sudah kita perbaiki Pak, sumber datanya apa namanya, codingnya sudah kita dikasih ke kami sekarang punya tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus-menerus. Jangan lupa subscribe ya.